dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam acara Night Call. Saya, Pendeta Umi Rahayu, Ketua Majelis Jemaat GPIB Menabur Kasih DKI Jakarta. Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan diantar oleh persembahan pujian dari Pelkat Gerakan Pemuda GPIB Menabur Kasih. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang setia dan penuh kasih, Engkau senantiasa melimpahkan berkat atas kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur dengan belajar untuk berdiam diri, duduk di hadapan-Mu, mendengarkan firman-Mu, merenungkannya, dan menghayatinya dalam kehidupan kami. Tolong kami, beri kami hikmat, supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai ayat 10 yang menyatakan, "Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu, yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu adalah kitab yang ditulis dan ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Karena pada saat itu ketujuh jemaat tersebut mengalami banyak sekali tantangan yang berasal dari pemerintahan ataupun kekaisaran Romawi. Seperti misalnya penyembahan dewa-dewa, termasuk mereka harus menyembah kaisar karena kaisar dianggap sebagai dewa. Kesaktian manusia dan kekuatan sihir. Hal ini sangat bertentangan dengan iman percaya, iman orang Kristen pada saat itu. Sehingga dibutuhkan adanya keberanian dan ketekunan mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Dan bacaan kita hari ini Bapak Ibu menceritakan tentang penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yohanes mendengar paduan suara yang besar yang memuliakan Allah. Paduan suara itu terdengar seperti desau air bah dan bunyi guruh yang hebat. Nyanyian paduan suara itu berisi tentang 3 hal. Hal yang pertama dinyatakan di dalam ayat 6. Allah telah menjadi Raja. Dan dikatakan demikian, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Saudara-saudara, syair ini menyatakan bahwa kerajaan Allah telah datang ke atas bumi. Kehadiran kerajaan Allah diawali dengan kejatuhan kekaisaran Romawi yang diceritakan oleh kitab Wahyu pada pasal 19 ayat 1-5. Kehadiran kerajaan Allah ini menunjukkan bahwa hanya Allah saja yang menguasai dunia ini, bukan para dewa, bukan kesaktian manusia, bukan juga kekuatan sihir. Dan itulah tanda dari kekuatan Allah. Saudara, firman Tuhan malam ini menguatkan kita bahwa di tengah-tengah keadaan saat ini, ketika virus corona seakan-akan mengancam kehidupan kita, yang membuat kita menjadi takut, cemas, khawatir, kita diyakinkan bahwa bumi ini ada dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu, serahkanlah ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan kita pada kuasa Tuhan, sehingga kita tetap kuat dan kita hadir sebagai pemenang iman di tengah-tengah keadaan kita saat ini. Bukan karena kekuatan kita semata-mata, tetapi karena kekuatan kuasa Tuhanlah yang memampukan kita untuk berani menghadapi keadaan kita. Yang kedua, saudara-saudara, bersuka karena perkawinan anak domba. Ayat ini menceritakan tentang perkawinan anak domba, yaitu Kristus, dengan pengantin perempuan, yaitu umat yang percaya,
yang menggambarkan pertalian yang karib dan mesra antara Yesus dengan umatnya. Pengantin perempuan Kristus dikaruniakan supaya memakai lenan halus yang berkilauan dan putih bersih. Hal ini menggambarkan perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan benar itu adalah karunia, bukan kekuatan manusia. Artinya, manusia yang percaya kepada Kristus dikaruniai perbuatan-perbuatan yang benar, yaitu memiliki komitmen kesetiaan dan ketaatan. Kondisi kita saat ini juga menolong kita untuk merefleksi diri, melihat kembali hubungan kita dengan Allah. Sebagai orang percaya, apakah hubungan kita dengan Kristus saat ini karib dan mesra, seperti yang digambarkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini? Seperti hubungan antara anak domba dengan pengantin perempuan. Apakah kita tekun memelihara kesetiaan dan ketaatan yang dikaruniakan Allah kepada kita? Atau kita hidup semau kita sendiri? Kristus telah menyatakan kesetiaannya dengan mengorbankan dirinya, dan ia mau supaya kita juga mengungkapkan kasih kita kepadanya melalui kesetiaan dan melalui ketaatan kita. Sudahkah kita membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan, sehingga kita mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui doa-doa, perenungan firman, dan pembacaan Alkitab? Kita tidak tergoda untuk melirik Allah lain di zaman sekarang ini, tetapi tetap belajar untuk percaya pada Allah dalam keadaan apapun kita. Saudara-saudara, saat ini ketika kita dihimbau untuk tinggal di rumah, lihatlah itu sebagai kesempatan baik untuk membangun hubungan yang karib dengan Tuhan melalui ketekunan kita yang dimulai dari kesediaan untuk mengadakan ibadah di rumah. Dalam ibadah di rumah, setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk berperan aktif melayani satu dengan yang lain. Kehidupan yang saling melayani ini merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang benar. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kebahagiaan mereka yang diundang dalam perkawinan perjamuan kawin anak domba pada ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Ayat ini mengungkapkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus hadir sebagai tamu-tamu perkawinan seperti yang digambarkan dalam Injil. Peristiwa ini menggambarkan tentang kegembiraan dan persekutuan umat percaya dengan Kristus. Di tengah tantangan yang dihadapi, umat percaya diperkenankan oleh Allah untuk ikut serta dalam perjamuan kesukaan besar, dan mereka akan bersaksi tentang Kristus. Kegembiraan untuk ikut serta dalam bersaksi tentang Kristus adalah wujud dari kehidupan orang yang percaya. Bersaksi tentang Kristus berarti bukan hanya bercerita tentang pengajarannya, tetapi juga meneladani kehidupan Yesus. Kesaksian hidup bukan hanya bercerita tentang pengajaran Yesus, tetapi juga diwujud nyatakan dalam perbuatan. Bukan hanya berdoa dan membaca Alkitab, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Melakukan kebaikan tidak harus berskala besar, tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Dengan tetap tinggal di rumah adalah bentuk kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, karena kita turut mengambil bagian dalam proses pemutusan penyebaran virus COVID-19. Sudahkah kita menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah? Sudahkah kita menjaga kebersihan lingkungan kita? Sudahkah kita peduli dengan tetangga kita yang mengalami kesusahan ekonomi karena pandemi COVID-19 ini? Mari saudara-saudara, kita membangun cinta kasih yang dimulai dari keluarga,
membangun kepedulian terhadap sesama. Cara-cara hidup kita yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Kristus akan membawa kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan perkawinan anak domba dalam kegembiraan dan persekutuan. Mari kita melakukan kebaikan-kebaikan kecil dengan cinta yang besar. Bapak Ibu, 3 hal ini yang menjadi perenungan kita di malam hari ini, yang mau menyatakan pertama, Tuhan adalah sumber kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, kesetiaan dan ketaatan adalah bentuk membangun hubungan yang akrab dan mesra dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kegembiraan hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah bersaksi tentang Kristus, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui perbuatan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mengakhiri akan perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan berdoa, dan doa malam hari ini kita akan berdoa secara pribadi dan akan diiringi oleh musik. Saya akan memandu Bapak Ibu, kemudian kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.